Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan menunjukkan alat perajang kerupuk manual saya ya. Dan saya akan menunjukkan kenapa alat saya kok bisa dipakai buat ngerajang. Dan ada yang komentar katanya dia beli alat seperti ini tapi tidak bisa dipakai buat ngerajang. Jadi dulunya itu di sebelah bawah sini itu ada kayunya ya, dan kerupuknya keluar dari bawah pisaunya ini kayak seperti kecepit gitu. Dan di awal-awal saya beli alat ini pun tidak berfungsi juga bagi saya, karena waktu itu kalau buat ngerajang kerupuk itu kerupuknya gak mau keluar. Seperti ada yang di komen video saya itu, ada yang komen katanya gak bisa buat ngerajang kerupuk, bisanya cuman buat keripik. Karena memang waktu itu di bawah sini itu ada kayunya, jadi kerupuknya itu seperti kecepit gak mau keluar. Dan akhirnya saya akal, bagian bawahnya itu saya geraji, saya gorok, kata orang Jawa itu digorok pakai geraji ya, saya buang kayunya, ya akhirnya pun bisa buat ngerajang. Sekali lagi saya katakan ya, saya ini bukan promosi alat ini ya, karena saya bukan penjualnya. Saya ini cuman ngasih tahu teman-teman untuk membuat kerupuk gak perlu membeli mesin yang besar yang harganya mahal. Jadi kita cukup beli alat ini yang harganya cukup standar, cukup murah bagi saya. Selain saya geraji bagian bawahnya itu, saya juga menambahkan seng di bagian bawah pisaunya ini ya. Jadi saya kasih seng, terserah lah mau seng apa itu, entah seng toplesnya apa, kue, bisa dikasih seng. Soalnya kalau tidak dikasih seng di bagian bawah pisau ini, kayunya itu kemakan pisaunya, jadi dia lama kelamaan akan habis kayunya itu kemakan pisau, dan akhirnya kalau motong kerupuk itu kerupuknya nggak mau putus. Jadi saya kasih seng di bagian depannya aja, nggak sampai ke belakang, karena fokus kita kan ngerajangnya di bagian depan, nggak harus ke belakang. Jadi ketika kita pakai buat ngerajang, pisaunya itu nanti kena di sengnya, jadi nggak sampai rusak kayunya, dan kerupuknya pun putus, nggak nyantol. Dan di sini ada bautnya juga, bautnya itu juga buat ngencengin apa ya, pegangan ini. Kalau udah bautnya udah kendor, dia akan goyah, dan buat motong pun akhirnya nggak putus juga karena nggak pas di sengnya ini. Jadi bautnya kita kencengin agar nanti kalau buat ngerajang itu kerupuknya putus. Nah, ini dulu saya akal-akal bagaimana caranya agar alat ini bisa saya pakai. Bingung juga waktu itu, saya beli alat nggak bisa kepake, biasanya buat keripik pisang, keripik ketela, jadi bahan yang keras-keras kayak gitu. Mungkin kalau kerupuknya kita masukin ke freezer mungkin masih bisa pakai ini, tapi karena saya sendiri nggak punya freezer yang besar, sedang produksi kerupuk saya cukup banyak, nggak mungkin kalau cuman pakai freezer kulkas rumah tangga. Jadi akhirnya saya akal, saya gorok. Dan di sini ada pipanya juga ya, ini pipanya ini untuk apa ya, pembatas agar pegangannya ini tidak goyah. Nanti kalau goyah kan kerupuknya juga gak bagus hasilnya. Sekali lagi saya tegaskan, saya nggak jualan alat ini ya, cuma ngasih tahu teman-teman agar lebih mudah dalam merajang kerupuk. Nggak capek, hasilnya juga bagus.
Ini dulu saya reka-reka, saya modif, saya akal-akal agar alat kita bisa dipakai buat ngerajang kerupuk. Saya kasih apalah, lem segala macam, saya tempelin yang bagian luarnya. Dan untuk ngerajang kerupuknya agar hasilnya bagus, yang kita jadi patokan itu ibu jari kita, jempol kata orang Jawa itu. Jempolnya ini kata kayak orang masak, ibu-ibu kalau masak di dapur, kalau memotong bawang itu kan yang jadi tahanannya itu kan ibu jari, kayak koki-koki di rumah makan itu kan ibu jari. Jadi kalau nggak ada pembatasnya nggak bisa hasilnya. Nah kayak gini nih, jadi saya memakai ibu jari saya untuk mengatur potongan-potongan kerupuk saya. Ini saya mencoba memotong kerupuk yang baru dijemur, belum nginep, belum saya diamkan semalaman. Dia itu sangat sulit untuk dirajang nih, alot kata orang Jawa itu, alot. Nah, kita pakai ibu jari kita untuk pembatas. Kalau kemauan kita lebar, ibu jarinya mundur ke belakang. Kalau maunya yang kecil-kecil, ibu jarinya maju ke depan. Megangnya jangan di belakang terlalu jauh, malah nggak bisa kalau terlalu jauh, karena nggak bisa menahan kerupuknya juga. Akhirnya hasilnya juga nggak teratur. Nah, ibu jari kita itu persis di samping pisaunya untuk mengatur hasil rajangan kita. Kita maunya kecil-kecil, majunya lebih ke depan. Maunya besar-besar, agak mundur ke belakang, lebih besar lagi, mundur lagi. Dan ini kerupuk ini baru dicetak tadi pagi dan masih sekitar 1 jam jemurnya, jadi dia itu sulit banget dipotong. Mohon maaf untuk produsen alat perajang ini, saya nggak ada niatan apa-apa ya. Saya hanya mencontohkan teman-teman yang katanya membeli alat ini tapi tidak bisa dipakai buat ngerajang kerupuk. Jadi saya kasih tahu caranya, saya sedikit merubahnya, saya gorok bagian bawahnya agar bisa kita pakai buat ngerajang kerupuk. Kalau untuk ngerajang keripik ketela nggak perlu kita robah ya, cukup aslinya aja. Terima kasih telah melihat video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.